Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dipertanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 2 masuk ketiga surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mangdud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ayat ini mohon dijelaskan, Pak. Sudah cukup jelas ya. Jadi kaumnya Nabi Lut itu tidak mematuhi seruan Allah, seruan Nabi Lut untuk berhenti dari homoseksual. Peringatan demi peringatan diberikan. Diajak untuk meninggalkan perilaku yang menyimpang dan terlaknat tersebut, untuk bertakwa kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, namun sampai akhir mereka itu tetap dalam kemaksiatan tersebut, berbuat fahisah, berbuat keji. Maka sampai pada akhirnya peringatan terakhir diberikan juga tidak digubris. Kemudian Nabi Lut diperintahkan oleh Allah melalui para malaikat agar membawa kaumnya keluar dari negeri itu menjelang subuh, karena azab yang dijanjikan untuk menghancurkan kaumnya itu datang di waktu subuh. Falamma jaa amruna, maka ketika betul datang azab kami, yaitu ketetapan dari Allah, apa yang terjadi? Ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami jadikan negeri yang isinya kaum pendurhaka itu terbalik, yang di atas menjadi di bawah. Dalam bahasa yang kita kenal terjadi likuifaksi. Jadi apa yang di atas itu menjadi di bawah, dibalik oleh Allah sedemikian rupa. Yang di bawah menjadi di atas, sehingga hancur luluh lantak, semuanya binasa. Selain itu, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, mereka dihujani batu yang panas terbakar secara berturut-turut tanpa jeda. Mandud itu asal katanya itu bertumpuk, makna dasarnya bertumpuk dalam arti berturut-turut. Sudah buminya dibalik, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas, masih dilempari batu-batu yang panas, dihujani batu-batu yang panas berturut-turut dan begitu deras tanpa henti. Baru berhenti ketika semua pendurhaka itu binasa dan negeri itu menjadi hancur luluh lantak, baru berhenti. Ya, ada lagi. Halaman 6 surat Al-Hijr ayat 76. Wa innaha labisabilim muqim, dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Ini maksudnya bagaimana?
kota kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah, itu masih ada, tersisa bekas-bekasnya sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bagi para musafir atau orang yang bepergian, itu bisa melalui kota ini. Ketika melalui kota ini, dia akan melihat bekas-bekas kehancuran kota kaumnya Nabi Lut. Itu terletak di kota Sodom, di daerah Hum, salah satu kota di Syria sana. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan ke sana, kalau melalui kota itu, maka akan melihat dengan jelas bahwa dahulu kala pernah ada satu kaum yang bertempat di kota itu melakukan penyimpangan seksual, dalam hal ini homoseksual, dan kesudahannya hancur binasa. Maka kota itu masih ada jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, dan bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Ya, ada lagi. Apa penyebabnya istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak diselamatkan oleh Allah? Ya, karena tidak mau beriman pada Allah, tidak mau mengikuti seruan suaminya yaitu Nabi Lut. Dia tetap mendukung kaumnya itu. Bahkan ketika para malaikat utusan Allah datang kepada Nabi Lut, sebetulnya kaumnya tidak tahu dengan kedatangan para malaikat yang berwujud manusia. Namun dasar istrinya Nabi Lut itu durhaka. Dia memberitahu kaumnya bahwa di rumahnya ada beberapa pemuda yang sangat tampan. Ada beberapa pemuda yang sangat tampan datang bertamu ke rumahnya. Itu diberitahu oleh istrinya Nabi Lut. Makanya waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Setelah mendapat berita itu, kaumnya Nabi Lut datang ke rumahnya Nabi Lut dengan tergesa-gesa, khawatir kok gek tamune ndang mulih wong jarine bagus-bagus, atau khawatir didahului oleh yang lain. Sehingga mereka tergesa-gesa datang ke rumahnya Nabi Lut. Tujuannya apa? Ingin melampiaskan syahwat. Wong ini namanya homoseksual. Maka kalau ada pria yang tampan, itu sangat tertarik, nafsunya naik. Maka ini terlaknat, terjungkir balik fitrahnya. Maka hukumannya pun juga sama, dijungkir balikkan, yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, karena mereka juga menjungkir balikkan fitrah kemanusiaannya. Harusnya laki-laki itu dengan perempuan, tetapi malah sebaliknya, laki-laki melampiaskan syahwatnya dengan laki-laki. Kalau dahulu itu laki-laki dengan hanya laki-laki dengan laki-laki. Sekarang ini lebih dahsyat lagi kemaksiatan yang dilakukan. Selain laki-laki dengan laki-laki, perempuan juga dengan perempuan, lesbian, bahkan ada yang dengan binatang juga zaman sekarang ini. Jadi kerusakannya lebih parah. Kalau zaman kaum Nabi Lut hanya laki-laki dengan laki-laki, itu saja sudah mengundang bencana yang begitu dahsyat. Hancur luluh lantak. Pelaku-pelaku homoseksual binasa semuanya, diazab oleh Allah. Nah, sekarang ini tidak hanya gay saja, tapi ada lesbian juga. Bahkan diperparah lagi, sekarang ada LGBT. Terus mau menemui apa kaum yang seperti ini?
Lah istrinya Nabi Lut itu ikut diazab karena ya, dia tidak menjawab seruan suaminya untuk tunduk patuh taat kepada Allah, malah mendukung perilaku dari kaumnya Nabi Lut, dari masyarakatnya. Salah satunya ketika tamu-tamu itu datang, malaikat yang berwujud manusia, istrinya Nabi Lut menyebarluaskan kedatangannya kepada masyarakat kaum homoseksual itu. Maka diazab oleh Allah. Dan Nabi Lut tidak diizinkan untuk membawa serta istrinya. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Kan begitu kata Allah. Bawalah keluargamu yang beriman dan kaummu yang beriman, dan jangan ada yang tertinggal di antara kaum beriman itu. Bawa semuanya. Pergi tinggalkan kota itu menjelang subuh kecuali istrimu. Karena istrimu termasuk yang akan ditimpa azab. Karena istrimu juga durhaka. Ya maka tidak otomatis istri atau suaminya seorang nabi, istrinya juga beriman. Ternyata tidak juga. Belum tentu kalau zaman sekarang suaminya soleh, istrinya juga solihah, belum tentu. Suaminya berdakwah kemana-mana, belum tentu istrinya menyambut dakwah yang diserukan. Nah, ada lagi. Di zaman sekarang banyak terjadi kemungkaran atau kezoliman. Apakah Allah akan menangguhkan balasan azab atau seperti umat-umat sebelum kita langsung diazab, Ustaz? Ya tidak, umat sebelum kita pun sebetulnya diberi tangguh, diberi peringatan demi peringatan, diutus seorang rasul untuk menyeru agar umatnya kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Tidak langsung diazab oleh Allah, tapi diberi peringatan demi peringatan. Lah kalau saat ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, peringatan demi peringatan dari Allah terus diabaikan, maka sunnatullah akan berlaku. Kalau umat-umat sebelum kita berfoya-foya dalam kemaksiatan, mengabaikan datangnya peringatan-peringatan dari Allah, peringatan-peringatan dari Rasulullah, berakhir dengan tragis, binasa, maka sampai nanti hari kiamat pun umat-umat yang tidak menggubris peringatan Allah, peringatan Rasulullah dalam konteks kita yaitu peringatan Al-Quran, maka ketetapan Allah sama akan berlaku. Karena Allah tegaskan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan mendapati ketetapan Allah mengalami perubahan dan pergantian. Kalau dulu para pendurhaka diberi peringatan tidak mau, kesudahannya binasa, diazab, ketetapan Allah seperti itu, maka sekarang sampai nanti hari kiamat, ketetapan Allah itu tetap berlaku. Bagi yang durhaka terus-terusan diberi peringatan, tidak mau, malah mengacuhkan, malah menghina yang memberi peringatan dan lain sebagainya, sehingga kemaksiatan sudah dianggap biasa, dianggap sesuatu yang normal karena sudah mendarah daging dalam masyarakat, maka tutup-tutupno ketetapan Allah akan berlaku, akan Allah kirimkan azab, binasa semuanya.
Ya, dahulu kaumnya Nabi Lut itu kan sudah menganggap homoseksual sebagai sesuatu yang normal, bukan lagi penyimpangan. Bahkan secara terang-terangan itu, ketika para malaikat datang dalam wujud manusia yang tampan rupawan, kaumnya Nabi Lut sudah terang-terangan tanpa malu-malu lagi meminta kepada Nabi Lut agar menyerahkan tamunya untuk dilampiaskan syahwatnya terhadap tamu-tamu itu. Berarti kan sudah terang-terangan. Kenapa? Karena sudah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga kemaksiatan sudah dianggap biasa, tidak lagi menjadi aib, tidak lagi menjadi tabu, dan tidak malu lagi. Kalau itu dilakukan di zaman sekarang sampai nanti hari kiamat, peringatan diabaikan, ya sudah, sunatullah berlaku, azab yang akan datang. Jadi yang mengundang azab Allah itu adalah kedurhakaan, kemaksiatan-kemaksiatan yang terus dilakukan, itulah yang akan mengundang datangnya azab Allah. Karena Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negeri kalau penduduk negeri itu orang-orang yang muslih. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Hud, surat ke-11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini janji Allah. Allah kalau sudah berjanji menetapkan sesuatu, Allah tidak akan pernah mengingkari. Dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah tetapkan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu yaitu Allah tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan negeri-negeri secara merata kalau penduduk negeri itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran. Yang mengundang datangnya azab Allah itu adalah kerusakan, kemaksiatan yang terjadi di negeri itu secara merata. Dan orang-orang baiknya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mencegah kemungkaran dan kemaksiatan di negeri tersebut. Oleh karena itu, karena orang baiknya juga sudah tidak punya kemampuan lagi, sebagaimana Nabi Lut tadi, sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mencegah perbuatan kaumnya, maka yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang durhaka akan diazab habis-habisan oleh Allah. Dan ingat, jika azab Allah datang secara merata, semuanya akan kena. Para pendurhaka akan dipindahkan oleh Allah ke dalam siksaan yang lebih dahsyat. Orang-orang yang beriman dipindahkan oleh Allah menuju kebahagiaan yang hakiki. Karena keberadaannya di dunia sudah tidak sanggup lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk menghentikan kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan yang terjadi di negeri itu. Dia yang mengundang azab Allah menurut ketetapan Allah dalam surat Hud ayat 117 ini, mafhum mukhalafahnya, yang mengundang azab Allah adalah kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan di negeri itu. Dan negerinya bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Bisa terjadi di wilayah manapun, di negara manapun. Ya, ada lagi.
Banyak sekali bencana di Indonesia akhir-akhir ini karena gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita sebagai umat Islam atau Muslim berada pada posisi sholat atau beribadah, mendapati gempa bumi atau bencana alam lainnya, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah? Apakah kita tetap melanjutkan sholat atau ibadah kita, atau kita berikhtiar menyelamatkan diri? Bagaimana seharusnya sikap kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Boleh. Begitu sholat terjadi bencana alam, nah, kita ikhtiar menyelamatkan diri, lari menghindar, berarti membatalkan sholat, itu boleh. Kalau terus menjalankan sholat, terus meneruskan sholatnya, ya kemungkinannya terkena. Ikhtiar insani, yaitu lari dari bencana, itu boleh dilakukan dalam keadaan seperti itu, boleh membatalkan sholat. Ya, ada lagi? Pertanyaan yang terkait dengan tema brosur sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi kisah-kisah umat terdahulu yang binasa ini penting kita jadikan perhatian, kita jadikan pelajaran. Dahulu pernah ada beberapa umat yang durhaka kepada Allah, kesudahannya di dunia mengenaskan, lebih-lebih di akhirat. Maka biar kita tidak seperti mereka, tidak berkeadaan seperti mereka, hentikan kemaksiatan yang dilakukan. Hentikan dengan segera, jangan ditunda-tunda perlakuan menyimpang yang masih terus dilakukan. Kalau kita terus-terusan mengikuti perilaku menyimpang, maka kesudahannya pun sama. Karena ketetapan Allah tidak akan mengalami perubahan dan pergantian. Baik, mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita jadikan pelajaran, kita tarik ibrahnya, sehingga ke depan kita lebih baik lagi sampai ajal menjemput. Karena biar bagaimanapun kita mengetahui hidup di dunia ini hanya sementara. Karena hanya sementara, maka jangan ikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammarotum bisu. Karena mengikuti hawa nafsu berarti secara perlahan namun pasti menuju jurang kehancuran, meniti jalan kesengsaraan. Lawan hawa nafsu itu. Dunia ini hanya sementara, tidak selamanya. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di kampung akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini kalau kita mati sudah, kita akan tinggalkan segala kesenangan dunia. Kalau kita hidup di dunia mengikuti hawa nafsu, tertipu kita. Begitu didatangi malaikat maut, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa kita. Tidak bisa melakukan apapun selain penyesalan. Kalau selama hidup kita terus durhaka kepada Allah. Yang bisa kita lakukan hanya menyesal penyesalan yang tiada guna. Maka sudahi memperturutkan hawa nafsu, rugi sudah. Kematian datangnya tidak kula nuwun. Kematian datangnya tidak menunggu kita taat dulu. Kematian datangnya tidak menunggu kita tobat dulu. Bisa terjadi setiap saat. 5 menit lagi loh ke depan, mungkin di antara kita ada yang menemui kematiannya. Mungkin tidak, mungkin sekali. Maka jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.